Karena itulah berdasarkan hasil rekapitulasi yang kami lakukan, kami sungguh mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada PDI Perjuangan karena di tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan oleh Pak Jokowi beserta keluarganya, ternyata dukungan rakyat semakin masif. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kita berikan salam nasional kita, Merdeka! 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 Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadiran di kantor DPP PDI Perjuangan. Saya didampingi oleh Pak Deddy Sitorus, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Bung Roni Talapesi, Ketua DPP Bidang Hukum, kemudian Ibu Yuke, Wakil Bendahara, Seno Bagaskoro selaku juru bicara, kemudian Bung Ciko Hakim, juru bicara partai, Bung Hindra selaku Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional, ada Wakil Sekjen Pak Adi Darmo dan teman-teman juru bicara muda dari PDI Perjuangan di belakang. Terima kasih atas kehadirannya di kantor DPP PDI Perjuangan. PDI selalu menyampaikan pesan-pesan tentang bagaimana PDI punya komitmen di dalam membangun demokrasi, membangun peradaban yang baik tentang Indonesia Raya kita. Karena itulah awal konferensi pers ini saya akan sampaikan tayangan video berikut ini yang menggambarkan bagaimana demokrasi sering dibajak oleh berbagai aspek-aspek populisme dan lain sebagainya. Mari kita lihat bersama-sama tayangan video ini. Tema sentralnya adalah mari kita memperbaiki demokrasi sebelum seluruh bangsa ini crash bagaikan pesawat terbang yang dipimpin oleh seorang kapten yang hanya mengedepankan suatu janji-janji yang sifatnya populis. Inilah yang juga menjadi pegangan dari PDI Perjuangan di dalam pilkada serentak ini. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena partai coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih. Kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat, mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum. Ini ada tampilan bagaimana Jenderal Hukum yang menjadi panutan. Beliau bukan politisi, beliau polisi merah putih, bukan parcok. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, di beberapa wilayah fenomena parcok itu digerakkan secara masif. Karena itulah pada kesempatan ini kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia agar kapal Republik Indonesia tidak crash. Maka mari kita jaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita, keberanian kita untuk berbicara, sehingga Republik Indonesia yang dipertaruhkan dengan susah payah oleh pendiri Republik dapat tegak kokoh berdiri. Suatu negara tanpa sistem hukum, suatu negara ketika sistem demokrasinya dimanipulasi, itu bagaikan tubuh tanpa tulang, semua menjadi tidak berdaya. Dan di tengah-tengah berbagai persoalan tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh civil society, kepada seluruh kaum pergerakan pro-demokrasi yang masih menjaga akal sehat, berani menegakkan kebenaran di dalam menjaga
bumi pertiwi ini. Karena itulah berdasarkan hasil rekapitulasi yang kami lakukan, kami sungguh mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada PDI Perjuangan, karena di tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan oleh Pak Jokowi beserta keluarganya, ternyata dukungan rakyat semakin masif. Kita melihat provinsi menang, berhasil dimenangkan di 14 provinsi atau 38 provinsi, dan kabupaten kota menang sebanyak 247 atau 48%. Dan proses pelembagaan partai terus-menerus dilakukan sehingga PDI Perjuangan tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah. Di tengah-tengah berbagai tekanan, berbagai gempuran, ternyata suara rakyat, suara Tuhan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Di beberapa wilayah seperti Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan kemudian Jawa Timur, kita melihat berbagai anomali-anomali demokrasi. Karena itulah kami mengajak seluruh komponen masyarakat, mari kita tegakkan demokrasi agar tubuh Indonesia memiliki tulang-tulang yang kokoh berdasarkan ideologi Pancasila dan konstitusi negara yang seharusnya tidak boleh digoyahkan oleh siapapun, karena sebagai bangsa kita punya cita-cita, sebagai bangsa kita punya peradaban yang baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang di tengah-tengah berbagai upaya untuk menciptakan pilkada tidak satu putaran, ternyata Mas Pramono Anung dan Rano Karno berkat dukungan seluruh komponen masyarakat Jakarta yang relatif memiliki informasi politik yang begitu besar, kesadaran politik yang begitu tinggi, sehingga mampu menjaga bekerjanya nilai-nilai demokrasi Jakarta menjadi benteng demokrasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada KPU di Jakarta, Bawaslu Jakarta yang telah menunjukkan upaya-upaya di dalam mencegah berbagai intervensi-intervensi yang tidak menginginkan pilkada satu putaran. Karena itulah berdasarkan data-data C1 yang telah dikumpulkan, berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang, maka berdasarkan laporan dari Badan Saksi Pemilu Nasional, Saudara Hendra menunjukkan bahwa Jakarta pilkada dapat dimenangkan satu putaran untuk Mas Pramono Anung dan Rano Karno. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas keteguhan. Kami sangat terharu dan mengapresiasi ketika beberapa ormas secara spontan, sukarela ikut mengawal, bahkan tidur di lokasi-lokasi penghitungan suara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka mari kita jaga suara rakyat adalah suara Tuhan, dan PDI Perjuangan akan terus percaya kepada nilai-nilai kebaikan di dalam demokrasi. Kami tidak menginginkan kapal Indonesia crash karena pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum, memberantas korupsi, mencegah judi online, mencegah tambang-tambang ilegal, mencegah narkoba yang mematikan masa depan anak-anak muda bangsa, itu kemudian kehilangan orientasinya karena masuk di dalam kegiatan politik praktis. Tadi dikatakan di dalam video betapa lamanya waktu untuk memperbaiki berbagai kerusakan-kerusakan ketika aspek-aspek hukum yang berkeadilan itu ditinggalkan. Perlu 20 tahun hanya kita memilih sosok pemimpin yang digerakkan di dalam pilkada ini oleh bansos. Di Sumatera Utara ada beras yang namanya BN, beras Nusantara, sebagai inisial dari Bobi Nasution. Dari gambaran video tadi menggambarkan itu perlu 20 tahun untuk mengatasi berbagai kerusakan-kerusakan yang terjadi. Maka pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, kita adalah bangsa besar, kita bangsa pejuang, jangan pernah takut, ketakutan adalah ilusi, dan mari kita tegakkan kebenaran dalam demokrasi. Terima kasih, dan
Selanjutnya kita akan buka pertanyaan tanya jawab kepada rekan-rekan pers. Kami persilakan. Silakan. Niko. Karena ada 14 provinsi yang dimenangkan oleh PDIP dan beberapa kota, mungkin bisa di-highlight Pak beberapa wilayah yang memang tercatat di internal PDIP ini sudah berhasil dimenangkan oleh kandidat yang diusung PDIP. Kemudian juga kita melihat belakangan selain ada fenomena yang dan tanda kutip partai coklat tadi, ada juga fenomena penurunan Pak dari PDIP juga merasa kalau misalkan beberapa wilayah yang memang kader dari PDIP, artinya apa yang perlu dievaluasi oleh pemerintah dan KPU agar kedepannya pilkada ataupun pemilu ini dapat lebih baik. Baik, provinsi yang menang adalah Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI, Bali, Kalteng, Kalbar, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat. Mengapa Papua banyak kami menangkan? Karena disitulah tempat bekerjanya berbagai tindakan-tindakan represif. Ketika ketidakadilan itu terjadi secara masif, sehingga ketika positioning dari PDI Perjuangan lebih memilih untuk melakukan koreksi atas berbagai penyalahgunaan kekuasaan di dalam pilpres dan di dalam pilkada, kami banyak mendapatkan dukungan. Demikian pula di beberapa wilayah seperti di Sumatera Utara, dari Serdang. Di situ kita melihat di Serdang berbagai kota tebing tinggi berhasil kita menangkan. Nias Selatan, Nias Barat, Nias, Kota Gunung Sitoli, Tapanuli Tengah, Humbang, Hasil-Hutan. Ini juga menunjukkan spirit perlawanan. Karena apa? Karena bekerjanya kekuatan parcok bansos itu sangat efektif dan dirasakan oleh masyarakat. Berbagai ketidakadilan terjadi sampai Bapak Edi Rahmayadi untuk mengeluarkan rekening dana dari rekening pribadinya itu menghadapi suatu hambatan-hambatan yang luar biasa. Jadi bukan hanya untuk partisipasi pemilih yang dihambat, tetapi pasangan calon pun dihambat akses logistiknya. Dilakukan berbagai intimidasi, diberikan bansos, janji-janji, dan berbagai manuver-manuver dari pejabat kepala daerah yang seharusnya netral. Bahkan di Jawa itu, di Jawa Tengah, di Pulau Jawa yang juga tekanannya itu sangat masif untuk pilgub, ternyata dari hasil kabupaten kota di Jawa kami bisa memenangkan 52% hanya di Jawa saja. Sehingga ini menunjukkan bahwa semangat perlawanan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, membangun demokrasi itu ternyata ditunjukkan dan perlawanan itu terjadi di tingkat kabupaten kota. Karena di provinsi itu berbagai gerakan yang masif dilakukan. Di Jawa Tengah misalnya, kami berhasil memenangkan 19 kabupaten kota. Jawa Barat yang juga merupakan daerah yang berat, Kota Depok, Bekasi, Cianjur, Kota Bekasi, Cirebon, Pangandaran, Tasikmalaya itu juga berhasil dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian di Jawa Timur juga cukup banyak yang membanggakan. Di Jawa Timur itu ada 21 kabupaten kota yang berhasil dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Di Provinsi Bali sebagai daerah PDI kami hanya kalah di satu kabupaten. Ini pertama kali Bali mencapai rekor tertinggi, sehingga kami mengucapkan terima kasih juga selamat kepada Mas Prananda Prabowo dan juga Pak Koster serta seluruh jajaran DPC partai, Pak Giri, kemudian rekan-rekan DPC yang telah menunjukkan daya soliditas yang luar biasa. Kemudian di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan Tengah, itu juga kami berhasil memenangkan 9. Di Kalimantan Barat kami berhasil memenangkan 11. Sehingga ini menunjukkan bagaimana PDI Perjuangan tetap eksis. Selanjutnya tentang partisipasi pemilih, Pak Dedi silakan menjawab.
Baik, terima kasih. Memang rata voters turnout atau partisipasi publik pada pemilu kali ini itu relatif signifikan sebenarnya turun di berbagai daerah ya. Kecuali daerah-daerah di mana bansos dan money politik itu cukup tinggi, sudah tentu biasanya partisipasi publik akan meningkat. Secara umum memang daerah yang mengalami penurunan partisipasi publik itu adalah daerah-daerah perkotaan karena memang pemilihnya secara tradisional lebih kelas menengah dibanding di daerah pedesaan. Jadi kawan-kawan yang menjadi anomali misalnya adalah daerah seperti Medan dan Deli Serdang yang pada saat pelaksanaan pilkada tanggal 27 kemarin itu dilanda banjir besar-besaran dan bencana alam gitu ya. Tetapi tidak ada keinginan dari pelaksana pemilu untuk memperhatikan aspek post major di wilayah-wilayah itu sehingga signifikan kalau menurut kami penurunan partisipasi publik. Kemudian apa yang membuat partisipasi publik menurun juga, menurut dugaan kami adalah memang mayoritas pemilih sekarang datang dari kalangan pemilih muda dan pemilih pemula, yang tentu melihat rekam jejak para calon yang bertanding, gitu ya, dan kemudian menyimak bagaimana sengkarut pelaksanaan pemilu kada kali ini sehingga mereka tidak memiliki insentif atau tidak mempunyai motivasi untuk menggunakan hak suaranya. Kita lihat juga di berbagai kesempatan bagaimana debat-debat yang terjadi, ya, mereka yang menguasai substansi belum tentu pada akhirnya memenangkan pilihan. Misalnya di Banten, ya, itu sebagai contoh yang sangat gamblang. Itu kan ibarat bumi dan langit kualitasnya antara kedua pasang calon itu, dan surveinya juga cukup signifikan tapi hasilnya berbeda. Jadi kami menangkap ini juga sebagai hukuman dari para pemilih terhadap kualitas pilkada dan para pasangan calon yang disodorkan pada pemilu kali ini, pemilu kada ini. Karena kita menangkap juga, publik menangkap, para pemilih menangkap bahwa ada upaya-upaya pemilihan calon dan pasangan calon bukan berdasarkan kehendak publik tapi kehendak para elit gitu. Jadi menurut kami itu juga menyumbang sehingga partisipasi publik pada pilkada 2024 ini justru menurun ya dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, tentu saja partai akan terus juga melakukan evaluasi. Kami tidak pernah berhenti dalam melakukan pendidikan politik. Jadi turunnya partisipasi pemilih ini ada berbagai aspek, baik karena persoalan-persoalan terkait dengan demokrasi itu sendiri, kemudian demokrasi yang memerlukan topangan hukum sebagai mekanisme untuk memastikan bekerjanya keadilan, dan kemudian yang ketiga perlunya, pentingnya tentang penyadaran pendidikan politik. Meskipun demikian, setidak-tidaknya di tengah berbagai tantangan yang dihadapi PDI Perjuangan, sekali lagi di tingkat provinsi kami mampu mencapai memenangkan 38 provinsi, lebih tinggi daripada tahun 2017, 2018, 2020 yang hanya 22%. Di tingkat kabupaten kota kami mampu menangkan 48%, sementara sebelumnya hanya 37%. Sehingga ini juga menunjukkan proses kesatu paduan antara seluruh elemen partai dengan rakyat. Terima kasih. Next. Selamat sore. Konstitusional. Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah Presiden dengan tugas untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum, keamanan masyarakat. Jadi berkaitan dengan politik keamanan. Di dalam praktek kami melihat ada kepolisian Republik Indonesia yang setia pada garis merah putih. Ada yang kemudian karena pengaruh kedekatan Pak Listio Sigit dengan Pak Jokowi akhirnya bergeser menjadi pancok. Kemudian ada juga yang abu-abu.
ini saya pertanggungjawabkan secara politik, secara hukum maupun secara sosial. Karena itulah yang kami temukan. Hanya banyak pihak-pihak yang tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Ketika PD Perjuangan selalu menyampaikan spirit Satyam Eva Jayate, maka apapun resikonya itu sebagai tugas patriotik partai itu kami akan jalankan, dan semuanya sebagai bagian dari pengorbanan cita-cita. Ketika muncul wacana untuk di bawah Mendagri ataupun reposisi lainnya, itu sebenarnya merupakan suatu cerminan perasaan dari mereka-mereka yang selama ini menjadi korban ketidakadilan. Kita melihat bagaimana persoalan terkait dengan judi online. Berapa lama Saudara Roni Talapesi mengetahui persis bagaimana ada korelasi terkait dengan persoalan tersebut ketika kasus Sambo muncul. Persoalan narkoba, persoalan-persoalan yang terkait dengan tambang-tambang ilegal. Maka kami mendapatkan banyak dukungan dari mereka yang menyebut dirinya merah putih. Terus berjuang karena kita berbicara tentang Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tentu PD Perjuangan taat pada konstitusi, tetapi tugas di dalam fungsi agregasi kepentingan politik kami menyampaikan berbagai aspirasi agar muncul suatu kesadaran baru bahwa Republik Indonesia dengan jiwa-jiwa kepahlawanan yang luar biasa ini dapat kokoh berdiri dan dijauhkan dari penyalahgunaan kekuasaan justru oleh aparatur negara yang bekerja dengan dana dari rakyat, dari pajak rakyat. Itu. Kemudian berkaitan dengan kandang banteng, kita tahu bahwa dengan hasil pilkada ini ternyata terjadi persemaian kandang-kandang banteng di tempat lain, di Aceh, di Sumatera Barat, di Riau, Kalimantan Barat dan sebagainya, di Papua, bahkan di Riau pertama kali dimenangkan oleh PD Perjuangan untuk pemilu legislatif dan juga pemilu gubernur dan wakil gubernur. Ini menunjukkan suatu persemaian. Nah, Jawa Tengah kita melihat bekerjanya berbagai instrumen kekuasaan itu. Maka kami meyakini bahwa suara kebenaran itu akan semakin bergaung karena kita semua ingin menjaga Republik ini. Kita semua tidak menginginkan kapal besar Indonesia Raya crash hanya karena tiadanya hukum yang berkeadilan. Itulah yang kami lakukan. Terkait dengan Bapak Effendi Simbolon, silakan Bung Seno untuk memberikan jawaban. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum semuanya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita tahu bahwa dalam berpartai itu dipandu oleh sebuah cita-cita dan gagasan, perangkat nilai dan prinsip-prinsip. Dalam hal ini maka pada saat melakukan komunikasi, menjalin suatu pertemuan, itu juga harus dilandaskan oleh gagasan dan value itu. Maka dalam case Pak Effendi Simbolon, ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu. Nah, Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai. Jadi kalau bicara tentang Pak Jokowi, maka berbagai persoalan dan dosa-dosa politik yang terjadi selama setidaknya beberapa waktu terakhir ini, itu yang mendapatkan berbagai macam kecaman, kritik, dan berbagai perbincangan yang begitu luas di antara anak-anak muda tentang masa depan politik kita, peradaban politik kita yang diganggu sendi-sendinya oleh Pak Jokowi. Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkong kali kong komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai. Maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDI Perjuangan, sebagaimana selama ini langkah tegas itu selalu dilakukan. Jadi kalau dengan yang lain-lain tentu partai masih kemudian akan melakukan
melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai. Itu Pak, terima kasih. Jadi maksudnya Bung Seno kalau ketemu Pak Prabowo nggak apa-apa, kira-kira seperti itu. Silakan Pak Dedi, tambah. Ya, tadi saya ingin merespon yang tentang Parcok ya. Tadi sudah disampaikan Pak Sekjen. Jadi sebenarnya kan begini, PDI Perjuangan tidak mungkin mengkhianati cita-cita reformasi. Ketika Ibu Megawati memutuskan untuk memisahkan Polri dan TNI, itu berangkat dari kesadaran untuk membangun budaya sipil, sehingga Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai itu diberikan kemandirian, independensi untuk menjaga, mengawal, melindungi, melayani masyarakat dan tentu segala aturan perundang-undangan dan konstitusi secara presisi gitu ya. Mereka punya sumpah yang namanya Tribrata dan Catur Prasetya, yang kalau dilihat butir per butir itu sungguh-sungguh satria sifatnya ya. Tapi yang kita alami kan selama ini institusi Polri tidak saja di bidang politik, tapi hal-hal yang terkait dengan institusinya sendiri dan pelayanan pengayomannya terhadap masyarakat mengalami degradasi luar biasa. Tidak saja di tingkat bawah di mana banyak sekali oknum Polri yang kemudian terlibat narkoba, perkelahian dan segala macam, ya banyak sekali kita temui. Tapi sudah sampai ke pucuk hingga kejadian Sambo kemarin kita melihat betapa mengerikan. Lalu kita lihat juga kasus di mana seorang petinggi kepolisian, seorang Kapolda terlibat dalam jual beli narkotika, ya. Jadi ini satu teriakan dari nurani kami yang bersih dan jernih agar institusi Polri ini melakukan introspeksi ke dalam. Apakah mau seperti ini lembaga Polri yang menjadi benteng masyarakat sipil kemudian menjadi institusi yang mengangkangi namanya peraturan, hukum, perundang-undangan, yang ikut mengintimidasi masyarakatnya, cawe-cawe di bidang politik. Kalau institusi Polri sebagai benteng masyarakat sipil kemudian tunduk pada kekuasaan, maka masyarakat sipil rentan menjadi korban kesewenang-wenangan. Itulah yang ingin kami koreksi. Dan itu sejalan dengan dukungan yang kami terima dari masyarakat luas, baik dari insan Bayangkari negara sendiri, Polri, yang berkomunikasi dengan kami, baik itu masih aktif maupun pensiunan, bahkan dari TNI, semua kelompok masyarakat sipil, intelektual, politisi, semua merasakan kebutuhan agar Polri melakukan introspeksi ke dalam, memperbaiki diri. Sebagai benteng konstitusi, benteng masyarakat sipil, Polri harus berbenah. Polri harus mengevaluasi diri. Itu yang kami ingin sampaikan. Jadi kalau misalnya ada 7 fraksi belum apa-apa sudah menolak wacana itu, ya silakan nanti kita lihat bagaimana masyarakat sipil, bagaimana kaum terdidik, kaum intelektual, akademisi. Sebab ini bukan soal politik. Soal institusi Polri yang profesional dan presisi, itu soal kebudayaan sipil kita, soal budaya sipil, ya. Jadi kalau budaya sipilnya rusak, maka demokrasi akan berjalan mundur. Itulah kepentingannya. Maka saya kira dalam setiap zaman dipersilakan kita melakukan evaluasi. Kenapa tidak dilakukan dulu misalnya oleh DPR untuk melakukan evaluasi secara jernih? 2 tahun yang lalu wacana mengembalikan Polri di bawah Kemendagri seperti pada awal-awal Republik berdiri itu sangat kencang, ya, baik dari DPR sendiri maupun dari para peneliti, para intelektual, akademisi, itu kencang sekali. Silakan Anda Google, ya. Jadi bagi kami yang paling penting bagaimana Polri kembali menjadi perkakasnya rakyat, bukan perkakasnya penguasa. Itu yang paling penting.
Karena bahayanya akan menciptakan konflik-konflik bersifat gunung es yang suatu saat akan meletup melebihi kemampuan lembaga Polri untuk menangani. Kalau ini kemudian terakumulasi, yang akhirnya akan membuat negara kita terpuruk dalam konflik. Oleh karena itu kami mengimbau, debat ini silakan kita lanjutkan, jangan diputus di tengah jalan. Ini adalah kesempatan bagi Polri mengoreksi diri dan bagi kita semua untuk bersama-sama memahami bahwa kekuasaan itu juga ada batasnya. Apa itu? Aturan, perundang-undangan, etika, moral, adab, itu semualah batas kekuasaan. Dan Polri lah sebagai benteng masyarakat sipil menjaga daripada yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih Pak Sekjen. Baik, yang lain? Cukup? Silakan. Terakhir. Silakan. Ya, saya kira belum apa-apa DPR sudah mau mencoba otoriter. Sejak kapan mereka punya hak untuk melarang anggota DPR untuk bersuara tentang apapun? Ya, belum apa-apa sudah otoriter begitu. Apalagi Komisi 3 atau MKD, silakan. Saya sebagai anggota DPR RI punya kewajiban menurut undang-undang melakukan edukasi politik. Hak saya untuk melakukan itu. Kalau saya berbeda pendapat dengan dia, bukan berarti dia boleh sewenang-wenang manggil dan mengadili orang. Silakan dipelajari dulu. Ya, ada tahapan-tahapannya. Jangan belum apa-apa DPR sudah jadi lembaga kuasa. Ya, saya kira fenomena pacok ini sudah dibicarakan di mana-mana. Ya, kalau mau manggil saya silakan panggil dulu itu yang namanya bocor halus, Tempo. Coba mereka investigasi mendalam baru panggil saya. Kalau dia panggil saya tanpa panggil dan dalami masalah ini di publik, saya kira itu otoriter namanya. Dan saya pasti lawan. Ya, jadi jangan sembrono menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu ada batasnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau berpolitik itu didasarkan kepada kebenaran, pada cita-cita mulia, ideologi bangsa, konstitusi kita, dan komitmen terhadap rakyat, bangsa dan negara, serta menghormati jasa para pahlawannya, maka apapun resikonya itu kami siap menghadapi. Jadi Perjuangan ini memiliki struktur 1,2 juta. Selama ini kami sangat bersabar, dan akhirnya di dalam pilkada kesabaran revolusioner itu membuahkan hasil berupa dukungan, kemenangan di tengah-tengah berbagai intimidasi yang mencoba menenggelamkan PDI Perjuangan. Dalam disertasi saya, kami tegaskan bahwa PDI Perjuangan akan ada sepanjang bangsa ini ada. Meskipun kehidupan partai selalu mengalami pasang naik dan pasang turun, tetapi di dalam seluruh dinamika itu kami tetap kokoh kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Karena itulah rekan-rekan pers, kami juga mohon bantuannya, karena di situ pun tertulis pesan Siddhartha Gautama, ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan, yakni matahari, bulan, dan kebenaran. Dan zenit kebenaran itu suci di atas segalanya. Inilah yang kami lakukan, karena itulah kami siap ya untuk terus berjuang meskipun menghadapi tekanan-tekanan, tetapi kesadaran dari rakyat, dari masyarakat sipil untuk menunjukkan perlawanan dengan jalur hukum itu semakin kuat. DPP PDI Perjuangan juga membentuk tim khusus di bawah kepemimpinan Pak Lauli dan Pak Roni untuk melakukan advokasi di Banten. Jadi kami percaya bahwa di Banten ini seharusnya Bu Airin dan Ade yang harusnya menang. Kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari Parcok tadi, kami yakin Bu Airin, Kang Ade akan menang. Di Sulawesi Utara, kalau tidak ada mobilisasi tekanan-tekanan sampai ke gereja-gereja, kepala-kepala desa, anggota DPRD, kami meyakini bahwa saudara Stellen Kaundo yang akan menang. Di daerah Jawa Tengah, kami meyakini sekiranya tidak ada instrumen kekuasaan dan sumber daya negara yang dikerahkan,
kami meyakini bahwa Andika Hendi akan menang. Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi Hasan Basri, kami meyakini akan mampu memenangkan kalau tidak ada instrumen negara dan sumber-sumber negara yang dikerahkan. Tidak ada upaya-upaya di dalam membentengi berbagai ruang kebebasan demokrasi. Demikian pula di Jawa Timur. Karena itulah rekan-rekan semua, kami terus bergerak dengan keyakinan, dan sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, sekiranya kapal Republik Indonesia tidak ingin crash, maka mari kita bersama-sama tegakkan kebenaran. Hanya dengan cara itu kita akan menyelamatkan masa depan. Terima kasih, kurang lebihnya silakan. Ya, tadi ada pertanyaan soal Jateng apakah masih kandang banteng. Kalau kita lihat persentase perolehan suara pasangan Andika dan Hendi itu sekitar 40, sekian, hampir 41%. Sementara perolehan kita ketika pemilu legislatif ya itu berkisar pada angka 25,6%. Jadi artinya pemilih Banteng masih tetap setia dengan PDI Perjuangan karena angkanya ya hampir 2 kali lipat pemilu legislatif. Itu adalah bukti bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum Mannheim. Dan kalau kita lihat dari perolehan kepala daerah itu 19 dari 35, artinya 54% daerah kabupaten kota masih memilih kader-kader Banteng. Jadi kami terima kasih kepada warga Jawa Tengah, terbukti bahwa kepercayaan terhadap PDI Perjuangan masih tetap tinggi. Kalau soal gubernur, saya sudah bilang kemarin, yang menang jangan bangga bahwa sesungguhnya bukan dialah yang menang, tapi yang lain. Terima kasih.